رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها المصلون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, khutbah pada hari ini berjudul Pertolongan Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Dalam khutbah yang singkat tidak bisa kita menyampaikan sejarah Nabi Ayub di masa kapan, bahkan substansinya bukan itu. Jadi substansi pada khutbah yang berbahagia ini adalah satu cuplikan pertolongan Allah kepada Nabi Ayub, dan pertolongan Allah itu di luar logika dan kemampuan akal manusia. Banyak kisah Nabi Ayub pada khutbah yang singkat ini. Ada dua rujukan utama yang terdapat dalam dua surah, surah Al-Anbiya dan surah Shad. Ayat-ayat dari masing-masing dua surah ini saling melengkapi, substansi sama, tapi ada redaksi yang berbeda. Apa jenis penderitaan yang diterima oleh Nabi Ayub, lalu bagaimana pertolongan Allah? Kisah Nabi Ayub sangat menarik kalau dikaitkan dengan kondisi pandemi hari ini. Kira-kira yang dialami oleh Nabi Ayub seperti itu, tapi tangan Tuhan yang bermain sehingga terjadi mukjizat yang sangat luar biasa. Rujukan utama yang pertama surah Al-Anbiya ayat 83 dan seterusnya. Allah berfirman, ayat 83 Allah berfirman, wa ayyuba iznada rabbahu anni massaniyad-dur. Ayub ketika menyeru Tuhannya dan berkata, anni massaniyad-dur. Ad-dur itu darat, mudarat, aku dapat mudarat. Apa tafsirnya? Itu dilengkapi dalam surah Shad ayat 1, 42 dan 43. Walaupun secara umum bahwa penderitaan yang diterima oleh Nabi Ayub yang besarnya dua. Yang pertama, dia tampan lalu mengidap penyakit kulit yang sangat luar biasa, dan itu disepakati oleh ulama dan mufassirin. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kaya raya, sekaligus dia punya istri, anak dan keturunan yang cukup banyak. Dengan izin Allah, dia bangkrut dan seluruh keluarganya itu tewas. Ya mungkin karena pandemi, sebab-sebabnya macam-macam. Jadi intinya keluarganya hancur, kekayaannya punah, lalu tubuhnya berpenyakit. Itulah penyakit yang sangat luar biasa yang diterima oleh Ayub alaihissalam. Nah, kenapa dia hancur? Kenapa dia berpenyakit? Kalau dalam redaksi lain, ayat lain, itu adalah ulah setan yang menyantet Ayub alaihissalam. Didukung oleh surah Shad ayat nomor 41 sama redaksinya. Isnada wa Ayyuba isnada rabbahu anni massaniya syaitan. Disebut aku dihancurkan setan. Sementara pada surah Al-Anbiya anni massaniya dur, mudra. Dua-duanya bisa digabungkan. Nah,
Makanya kalau kita lihat dalam pendekatan teks baik Al-Quran secara umum atau hadis, penyakit apalagi bentuk pandemi itu karena 3 faktor. Yang pertama, dalam redaksi hadis dalam Muslim itu adalah rahmat bagi orang mukmin dan azab bagi orang kafir. Jadi Allah bermain secara langsung. Ya semuanya insya Allah. Yang kedua, penyebabnya adalah santet, iblis, setan bermain. Itu diakui oleh Abu Bakar. Bahkan dalam riwayat ayat lain menyebutkan yang sekira maknanya bahwa setan itu minta izin ke Tuhan. Ya Tuhan, siapa hamba menghebat biar ku ada hancurkan, ku santet dengan redaksinya yang beragam. Izinkan aku menyantet hamba Ayub. Kata Allah, silahkan. Tapi ingat wahai iblis, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba yang beriman pada tidak punya kekuatan untuk mengganggu. Itulah ceritanya. Terakhir izinkan Allah, ya semuanya dengan izin Allah. Nabi Muhammad pun pernah disantet. Jadi penyebab yang pertama itu dari Allah wabah. Yang kedua karena sihir, santet. Yang ketiga ya mungkin kalau benar adalah perbuatan manusia. Kalau memang ada bisa buat penyakit biologi dan sebagainya, wallahu a'lam. Nah, lalu bagaimana pengobatannya? Inilah yang kita dapat dari inspirasi dari ayat ini. Jadi 2 besar, keluarganya hancur, wafat, tewas, kekayaannya hancur, dan ia punya penyakit. Sampai riwayat Israiliyat mengatakan berulang kepalanya, itu berlebihan. Tapi istrinya lari itu betul. Tidak berguna lagi bagi dia, luar biasa memang. Rasanya tidak ada penderitaan penyakit seperti yang diderita oleh Nabi Ayub. Tapi tetap apa itu? Nah, itulah dia. Inni masaniya dur wa anta arhamur rahimin. Dia tidak meminta. Sebenarnya meminta. Dia yang memuji Tuhan. Tuhan, aku kondisi sulit ya Allah. Makanya pujian itu adalah doa yang sangat luar biasa. Doa alhamdulillah. Karena pujian itu kan Allah punya sifat sensitivitas. Seseorang aja kita puji mungkin ada maunya, apalagi Allah. Maka Allah itu punya sifat latif. Maka redaksinya Nabi Ayub itu menyebut itu anta arhamur rahimin. Baik dalam surah Al-Anbiya, baik dalam surah Shad ayat nomor 41. Nah, lalu apa yang terjadi? Itulah ayat nomor 84. Allah menjawab, fastajabna lahu, kami kabulkan doanya. Subhanallah. Tapi Allah yang bermain. Kalau Allah bermain tidak ada sama sekali. Semua tuntas. Makanya terkadang kita hari ini menghadapi malapetaka besar. Kenapa nggak tokoh? Kenapa tidak orang tertinggi di negeri ini mengajak juga? Kita terima vaksin dan kita lakukan, tapi tidak ada redaksi ini. Lari ke Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak itu semua selesai. Ini yang diinginkan. Bukankah Nabi Sulaiman ketika dapat istana dia sujud di tanah mengucapkan subhanaka ya Allah? Bukankah ketika menaklukkan kota Makkah turun ayat izza Rasulullah, Nabi Muhammad melompat dari unta lalu sujud di tanah mengatakan subhanaka ya Allah? Hal-hal seperti ini adalah sebuah kekuatan yang dahsyat. Lalu Allah menjawab, fastajabna lahu, kami kabulkan doanya. Lalu apa? Fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mislahum rahmatan min indina. Kami cabut penyakitnya. Itu satu kata Allah. Wa atainahu ahlahu min durrin, termasuk kami kembalikan kekayaannya. Wa atainahu ahlahu, kami kembalikan keluarganya. Wa mislahum ma'hu, persis seperti keluarganya yang sudah punah. Anak cucunya mungkin, keluarga yang lain, macam-macam. Ada 2 tafsir. Ada yang mengatakan dia menikah lagi, lalu dengan cepat Allah berikan keluarga yang utuh. Tapi pendapat yang kedua, wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahu, Allah hadirkan dengan kekuasaannya tanpa ada proses normal. Ya bagi Allah mudah. Nah, dua-duanya bisa kita terima. Dan substansinya adalah pertolongan Allah yang luar biasa kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nah, wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina. Sembuh, kekayaannya kembali, seluruh keluarganya utuh. Apakah secara normal atau memang Allah hidupkan dengan kekuasaannya? Apa kata Allah? Rahmatan min indina, rahmat dari kami, kata Allah. Wa dzikra lil 'abidin.
hebat bagi orang-orang yang menjadi abid kepada Allah. Kenapa ditutup dengan wa dzikra lil abidin? Ya, salah satu menyelesaikan malapetaka itu dengan abidin. Subhanallah. Wa dzikra lil abidin, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditutup wa dzikra lil abidin. Artinya ibadah adalah satu usaha dan obat yang sangat luar biasa kepada Allah. Kita tinggalkan surah Al-Anbiya, masuk kepada surah Shad. Redaksinya sama, substansinya juga sama, cuma sedikit perbedaan redaksi dalam konteks surah Shad. Dalam surah Shad Allah berfirman, wa ayyuba isnada rabbahu anni massanya syaitan. Ayub ketika berdoa kepada Tuhannya, aku disantet oleh syaitan. Ini lebih khusus substansi. Lalu binusbin wa adab. Musbin itu penderitaan, azab itu malapetaka. Sama sebenarnya, keluarganya tewas, kekayaannya hancur, dan seluruh keluarga, dan dia berpenyakit. Tetap sama dalam konteks dua surah ini, tapi redaksinya yang berbeda. Ya Tuhan, aku mendapat azab, aku mendapat ujian, yaitu aku mendapat ancaman atau sihir dari setan, binusbin wa adab. Seluruh malapetaka ada hubungannya juga terkadang dengan kejahatan setan dan iblis. Lalu apa kata Allah dalam ayat selanjutnya? Urkut bini jilika, ini pengobatan secara khusus. Duduklah engkau bersela wahai Ayyub. Ini redaksinya. Urkut bini jilika, ini sudah mungkin substansi pengobatan. Hada mughtasalun baridun wa syarab. Ini ada dua air. Satu kau minum, satu kau mandikan. Ini wallahu a'lam, ini air apa ini? Tapi Allah yang menyebutkan dalam surah Shad-nya 41-42. Hada mughtasalun baridun, ini dimandikan atau diteteskan yang dingin, wa syarab ini untuk diminum. Ada mengatakan dua ember air, ada mengatakan dua gelas air, ada yang mengatakan dua sumur yang Allah datangkan. Tapi substansinya adalah Allah berikan. Ternyata air juga luar biasa pengaruhnya. Lalu Allah katakan, urkut birijlika, duduklah bersela, hada mughtasalun baridun wa syarab. Ini adalah untuk diminum dan dimandikan. Dilakukan Nabi Ayub, sembuh seketika dengan izin Allah. Itu penyakit kulit. Subhanallah. Dan pada ayat selanjutnya Allah mengatakan, wa wahabna lahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna. Kami anugerahkan kepadanya, keluarganya dan keturunannya. Apakah ini normal atau tidak? Lagi-lagi dua pendapat. Sama halnya, Allah ganti keluarganya, bisa dengan normal atau dengan kekuasaan Allah hidupkan di luar logika dan kemampuan manusia. Tapi di ujung ayat Allah tutup, wa dzikra li ulil albab. Ini peringatan bagi orang yang mempunyai nalar. Jadi kalau ada satu fenomena penyakit, obat yang pertama itu mendekatkan diri kepada Allah, yang kedua itu adalah ulil albab, logika, observasi, kajian. Tapi hari ini luar biasa kajian yang kita dengar di seluruh dunia dengan fenomena ini, sehingga muncullah vaksin-vaksin dan sebagainya. Wa dzikra li ulil albab. Tapi kenapa kita tinggalkan wa dzikra lil abidin? Maka Khatib melihat dengan ringkas sejumlah penyakit dan malapetaka itu ada tiga penyebabnya secara umum dan hakikatnya dari Allah. Yang pertama adalah permainan Allah, Allah yang memainkan. Yang kedua karena iblis, setan, jin atas izin Allah. Lalu yang ketiga ulah dan perbuatan manusia. Lalu pengobatannya juga tiga. Yang pertama adalah lil abidin, lari kita cepat kepada Allah. Yang kedua adalah ulil albab, observasi. Dan Islam juga tidak bertentangan dengan observasi. Lalu yang ketiga apa? Pertolongan Allah di luar logika dan akal manusia. Apapun bentuknya, semoga malapetaka yang kita hadapi hari ini diberikan Allah jalan keluar. Apakah tangan yang bermain langsung, apakah karena ibadah makhluk-makhluknya, atau karena observasi bagian dari kajian dan usaha manusia. Tapi yang penting kasih sayang Allah dan seluruh penderitaan kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
fastaghfiru fayafuzal mustaghfirin wa ya najatat dari